Di sudut paling rindang di hutan rimbun, ada sebuah pohon ek tua yang besar. Di sanalah tinggal seorang detektif yang sangat terkenal di kalangan para hewan. Bukan karena badannya yang besar, tapi karena kecerdasannya yang luar biasa. Namanya adalah Biko, seorang tupai jantan yang selalu mengenakan topi detektif kecil dan membawa kaca pembesar yang tergantung rapi di lehernya. Pagi itu, saat Biko sedang menikmati secangkir teh kelapa, sebuah teriakan memecah kesunyian. "Tolong, pencuri! Kenari keberuntunganku hilang!" Mendengar suara teriakan itu, Biko langsung lari mendekati sumber suara. Setelah sudah dekat, Biko melihat Pak Kelinci sedang kebingungan. "Ada apa, Pak Kelinci?" Pak Kelinci pun menjawab, "Biko, tolong! Kenari emas keberuntunganku hilang. Tadi malam masih ada di dalam kotak kayu di depan rumahku, tapi sekarang kosong." "Tenang Pak Kelinci, tarik napas panjang. Jangan gerakan kaki Anda dari sana. Saya harus memeriksa setiap jengkel tanah di sekitar kotak ini." "Apa ciri-ciri dari kenari yang hilang Pak Kelinci?" Pak Kelinci pun menjawab, "Kenari itu hadiah dari kakekku. Kenari itu berwarna kuning emas dan sangat berharga." Coba lihat ini. Ada jejak lembab yang tertinggal di atas rumput. Jejak ini tidak berbentuk cakar, melainkan sesuatu yang datar. Dan baunya, ini bau lumpur sungai yang khas. Biko mengikuti jejak lumpur itu dengan sangat teliti. Dia melompat dari satu akar pohon ke akar lainnya hingga tiba di pinggir sungai yang jernih. Di sana, seekor burung gagak sedang asyik memoles bulu hitamnya yang mengkilap. Melihat Gogo berdiri di pinggir sungai, Biko pun bertanya kepada Gogo, "Gogo, kamu punya mata yang tajam di langit. Apakah kamu melihat seseorang membawa benda bulat berwarna emas tadi pagi?" Gogo pun menjawab, "Wah, detektif Biko, tentu saja aku melihatnya. Tadi si berang-berang lewat sini. Dia membawa sesuatu yang berkilau di pelukannya. Dia tampak sangat terburu-buru menuju bendungannya di hilir sungai." "Berang-berang? Kenapa dia butuh kenari?" "Terima kasih Gogo, informasi ini sangat berharga." Tanpa membuang waktu, Biko melompat dari satu batu ke batu lainnya, mengikuti aliran sungai yang deras. Biko tiba di bendungan kayu milik berang-berang. Dia melihat berang-berang sedang panik, mencoba menyumbat lubang di dinding bendungannya dengan sebuah benda bulat yang berkilau. Melihat itu, Biko berteriak, "Hentikan berang-berang, jangan gunakan benda itu. Itu adalah kenari emas milik Pak Kelinci." Mendengar teriakan itu, berang-berang panik dan menjawab, "Oh Biko, maafkan aku. Aku sangat panik. Air mulai masuk ke rumahku karena ada lubang kecil di sini. Aku menemukan batu emas ini di jalan dan kupikir ukurannya pas untuk menutup lubang. Turunlah temanku, itu adalah barang berharga milik orang lain. Mari kita cari dahan kayu yang lebih kuat dan lumpur tebal untuk memperbaikinya. Aku akan membantumu." Selama beberapa saat, Biko dan berang-berang bekerja sama memperbaiki bendungan. Akhirnya, lubang itu tertutup rapat dengan kayu dan lumpur. Dan rumah berang-berang pun aman kembali. Biko membawa kembali kenari emas itu kepada Pak Kelinci. Seluruh penghuni hutan berkumpul untuk merayakan keberhasilan sang detektif cilik. "Terima kasih Biko, kamu bukan hanya menemukan kenariku, tapi juga membantu berang-berang. Kamu benar-benar pahlawan." "Sama-sama Pak Kelinci, ingat tidak ada misteri yang tidak bisa dipecahkan selama kita mau memperhatikan hal-hal kecil. Nah, sekarang untuk merayakan keberhasilan, bagaimana kalau kita pesta kacang?" Wah, ide bagus. Ayo, 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 ayo. Dan begitulah hari yang penuh teka-teki berakhir dengan perut kenyang dan tawa bersama. Sampai jumpa di kasus berikutnya bersama Detektif Biko.